البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab shalah. Kita sudah masuk yakni di bab yang ke-10. Bab ya al-jamaah, salatul jamaah imamah. Salat jamaah dan imamah. Dan disebutkan pada pertemuan terlewat hukum dari salat berjamaah bagi laki-laki ya untuk salat imamah adalah wajib. Walaupun jumhur kita sebutkan berpendapat sunnah muakkad saja. Kemudian juga disebutkan bahwa salat jamaah ini adalah di masjid. Sebagian ulama berpendapat yang penting salat berjamaah walaupun di rumah. Yang benar adalah di masjid. Kemudian juga kita sebutkan tidak mengapa jamaah yang kedua. Ya demikian, jamaah yang kedua boleh kalau ada keperluan. Ya sebagaimana kemarin disebutkan. Demikian juga larangan untuk mendahului imam. Ya larangan untuk mendahului imam. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau imamnya duduk, ya apakah kemudian makmumnya sholat dalam keadaan duduk juga atau berdiri? Jadi perselisihan nanti akan dibicarakan juga. Ya kesimpulannya adalah ya ini sunnah dia ikut duduk juga, tapi kalau berdiri boleh. Ya itu aja. Nanti akan disebutkan juga. Kemudian juga disebutkan beberapa permasalahan hukum mendahului imam. Jelas itu adalah haram, ya. Dan kedudukan seseorang di belakang imam itu beberapa ya keadaan. Ya disebutkan di sini yaitu mutaba'ah, mengikuti imam, maka ini adalah sunnah ya untuk kemudian mengikuti imam. Kemudian yang kedua yaitu apa? Muwafaqah. Ya ini sesuai dengan imam persis. Ya. Maka seperti ini tidak berdosa. Ya, yang pertama mutaba'ah. Maka ini adalah sunnah. Ini maju'al imam liutama bi, dijadikan imam untuk diikuti. Ya bisa ditulis yang pertama adalah mutaba'ah. Jika dan makmum di belakang imam ada 4. Yang pertama mutaba'ah, mengikuti. Dan ini adalah sunnah. Yang kedua muwafaqah. Ya ini imam rukuk dia ikut rukuk, ayarka'al ma'mum ma'imami. Sama persis, ya. Sujud persis seperti imam. Maka di sini ada makruh. Ya, makruh. Tetapi salatnya tetap sah. Ya, demikian. Kemudian disebutkan yang ketiga adalah as-sabqu, mendahului imam. Imam belum rukuk dia sudah rukuk duluan. Ya, makanya dia adalah haram. Ya, yuhram. Indah amah al-ilmi. Ini adalah haram di semua dari para ahli ilmi. Ya, demikian. Bahkan termasuk dari kabair. Situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bukhari Muslim yang mengatakan amma yakhshal ladzi yarfa' ra'sahu. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya qabla imam, sebelum imam? Ya, imam masih rukuk dia langsung mengangkat kepala. Tidak. Ayyuhawilullah ra'sahu ra'sa himar. Untuk kemudian Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Sebutkan sebuah hadis, pernah dia menyampaikan hadis, ini di mustalah itu disebutkan memakai cadar. Kemudian ditanya kenapa demikian? Kemudian dia mengatakan juga aku dulu pernah mendahului imam sehingga kepala pun menjadi seperti kepala keledai, sehingga dia menutup wajahnya. Sebutkan demikian. Ya itu. Ya, ada tiga keadaan di sini. Ya, 3 keadaan saja. Kemudian bagaimana kalau makmum mendahului imam secara sengaja? Kalau dia mendahului imam bi ruknaini dengan 2 rukun atau lebih batal salatnya. Ya, jadi imamnya masih
membaca surat, kemudian dia sudah i'tidal, rukuk kemudian i'tidal sampai liman hamidah, batal salatnya. Paham? Ya ini jelas ya. Bagaimana kalau mendahului satu rukun saja? Imam masih membaca surat, dia belum Allahu Akbar, belum rukuk, tapi dia sudah langsung rukuk. Allahu Akbar langsung rukuk. Disebutkan salatnya masih sah, tidak batal. Berdosa dia. Kan demikian, berdosa. Jadi kalau lebih dari dua, ya dua atau lebih, maka batal salatnya. Yaitu. Bagaimana kalau lupa? Maka ini tidak mengapa, namanya lupa. Atau kadang mic-nya mati, ya imam masih baca ternyata dia sudah sujud. Ini karena apa? Karena ya ini udzur seperti ini. Ya demikian. Bagaimana kalau kemudian imamnya itu melakukan perbuatan membatalkan sholat? Ya kalau makmum tidak tahu maka dosanya adalah imam sendiri. Ya, wa in akhtau falakum wa alaihim. Ya apabila kemudian salah maka untuk kalian. Aimatukum yusalluna lakum walahum fa in asabu falakum walahum. Kalau dia tepat imam itu kalian dapat pahala. Demikian juga imam tersebut. Wa in akhtau kalau kemudian salah falakum wa alaihim. Kalian tidak berdosa dan atas mereka itu dosanya. Nah itu, paham? Kemudian berikutnya dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, kita teruskan. Ya, sudah pembahasan ini tadi ya. Berikutnya hadis yang ke-8, dan itu hadis yang ke-375. Qala rahimahullah taala wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini hendaknya imam, kemudian di belakangnya langsung makmum. Ya, jangan kemudian jauh dari imam makmumnya. Ya, demikian juga di saf belakangnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a bi ashabi ta'furan. Beliau melihat di sahabat-sahabat beliau terlambat. Ya, terlambat. Yang disebutkan ka'annahum ta'akharu 'anil qurb wadunu. Maksudnya ta'akhur di sini adalah apa? Menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dunu ya ini dekat. Jadi tidak dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya. Jadi makna ta'akhur di sini ya ini jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terlambat salat ya enggak. Ya ini shafnya itu jauh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini maknanya. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan taqaddamu, majulah. Ini menunjukkan berarti apa? Makmum salatnya jangan terlalu jauh dari apa? Dari imam. Apalagi ketika salat jenazah, maka seperti itu tidak ada sujud. Ini shafnya dekat, berdekatan. Maka Nabi merintahkan taqaddamu, majulah kalian. Fa'tamu bi, dan ikutilah kalian kepadaku. Makmumlah kepadaku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan mengikuti kalian orang yang setelah kalian. Ini shaf yang kedua mengikuti shaf yang pertama. Riwayat Muslim. Berikan Imam Muslim rahimahullah. Ini jelas. Untuk kemudian shaf tidak jauh ya dari imam. Demikian juga shaf yang kedua tidak jauh dari shaf yang pertama. Di sini ada beberapa permasalahan. Makna iktamu bi, ya ikutilah aku, maknanya iktadu, contohlah bi af'ali, dengan perbuatanku. Jadi shaf yang pertama itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memperhatikan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Wal yaqtadi bikum man ba'dakum, dan mencontoh kalian orang yang di belakang kalian. Ya, demikian. Mustadilina bi af'alikum, dengan melihat perbuatan-perbuatan kalian. Ini shaf pertama melihat Nabi, shaf kedua melihat shaf yang pertama. Ya, demikian. Nah, di sini juga menunjukkan sekali Imam Sanani sallallahu alaihi wasallam, ya juzu ittiba' man khalfal imam mimman la yarahu, boleh mengikuti ya orang yang di belakang imam bagi orang yang tidak melihat imam. Ya, shaf ketiga kan enggak melihat imam, maka boleh melihat kepada shaf yang kedua. Ya, demikian. Demikian juga walaupun tidak mendengar suara imam. Suara imam tidak terdengar di shaf keempat umpamanya. Ya, tidak mengapa. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ke-9, qala Rasulullah taala wa Zaid bin Sabit, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di sebelum Islam ihtajara, ya
Jadi ittakhadha syai'an bil hujrah, kal hujrah. Yani menjadikan suatu tempat seperti hujrah, bilik seperti kamar. Nabi menjadikan ini seperti suatu kamar demikian. Ya. Mukhassafah disebutkan ya di Taudil Ahkam, yakni minal khass mansujah min sa'afin nakhl. Yakni dari daun-daun pelepah kurma itu, daunnya itu. Kalau kita kan seperti tikar, kloso itu istilahnya kan. Itu kan dari apa? Dari daun pandan kan itu. Kita bisa juga, tapi tidak awet, dari apa? Daun kelapa ya, kemudian dianyam. Nah ini. Inilah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari anyaman daun apa? Kurma, tahu kan itu. Ya ini kalau kita ya seperti kelapa, sama kurma dan kelapa mirip-mirip. Nah, Masya Allah, ya demikian. Kemudian dianyam, kemudian jadikan seperti apa? Bilik hujrah ini. Yang terbuat dari tadi daun kurma tadi yang dianyam. Fasholla fiha, maka Nabi beliau sholat di hujrah tersebut, seperti kamar bilik tersebut. Fatatabba'a ilaihi rijalun, maka rijal ini laki-laki banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi dalam kamar ya, seperti kamar gitu ya. Kemudian di belakangnya makmum. Gimana ini? Berarti disebutkan boleh yang demikian ini. Ketika darurat yang semisalnya atau ada hajah. Wa ja'u yusalluna bi sholati, dan mereka datang dalam keadaan mereka sholat dengan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi rukuk ikut rukuk, Nabi sujud ikut sujud. Tapi kan walaulah mungkin kelihatan atau sedikit, walaupun itu dari anyaman kan itu. Al hadis, ya. Ini potongan dari hadis. Wa fi, dan di dalam hadis tersebut, afdalu sholatil mar'i, paling bagusnya salat seorang fi baitihi, di dalam rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib. Salat yang ditulis ini salat yang wajib, ya itu. Potongan dari hadis riwayat Muslim. Ya ini. Maka di sini banyak pelajaran disebutkan di ya Taudil Ahkam, jawazu ittidai makmum walau kana imam fi hujrah la yaru makmum. Boleh makmum mengikuti imam yang di dalam kamar, yang mana makmum tidak melihat imam, boleh. Ya demikian. Au kana haduhuma fi shadd, atau salah satunya ada di mana, di atap. Penuh masjidnya kan umpamanya ini sampai apa? Sampai makmumnya sampai di atas atap. Boleh. Ya demikian. Bagaimana sholat makmum? Antara makmum dan imam itu ada hail, ada pembatas. Disebutkan kalau itu ada jalan, nahrun, demikian juga sungai yang mengalir di situ, kapal, ya, maka disebutkan menurut Syafi'i adalah jawaz, yang kulit. Ya, karena keadaan di situ ada sungai, tidak bisa melewati, kelihatan ya suaranya, ini dengar suaranya atau kelihatan, maka boleh mengikuti. Ya itu. Karena di situ apa hajah dan semisalnya. Salat makmum ya dia di belakang masjid. Sebenarnya ditanyakan di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah belum mengatakan ya wa sunnah fi suhuf ayyutimu awal. Sunnahnya shaf itu sempurna yang pertama kemudian kedua. Ya, demikian juga rapat. Faman shalla fi akhiratil masjid ma'khuluwi mayal imam, barang siapa yang salat di belakang masjid bersama dengan kosong di belakangnya imam itu, salat itu makruh, salatnya makruh, sah tapi. Paham? Ini belakang masjid dia, ya, imamnya di depan, sah tapi makruh, jelas makruh itu, ya itu. Yang afdal adalah apa? Di belakang langsung. Salat makmum di luar masjid, sebutkan kalau di situ bersambung shaf, ditata salat subuh, ya, maka salatnya sah, ya demikian. Tapi kalau kemudian, ya, di belakang masjid tidak ada sambungan dengan shaf, ya, maka salatnya adalah tidak sah. Ya, tiba-tiba di belakang masjid sendiri sana atau di rumah salatnya. Imamnya di masjid, ya tidak sah. Ya demikian. Ya, selama di sini semoga sudah